المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin dan para remaja, tokoh masyarakat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali di pagi hari ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita awali hari kita ini dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan kembali dengan kita thalabul ilmi, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi bekal kita untuk hidup di akhirat, sehingga dengan bekal tersebut kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita memasuki tentang hal-hal yang berkenaan dengan hari kiamat. Karena memang tema kita adalah al-iman biyaumil akhir. Beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat pasti akan datang. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat
pasti akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan orang mereka tidak mengimaninya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Beriman kepada hari kiamat merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib bagi setiap mereka yang mukmin untuk mengimaninya, untuk mempercayainya. Sehingga barang siapa yang tidak mempercayai tentang akan datangnya hari kiamat, maka orang ini sudah keluar dari millatul Islam, sudah keluar dari Islam, karena dia termasuk bagian dari rukun iman. Jamaah sekalian, kedatangan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sebelum datangnya hari kiamat, maka di sana ada tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah disebutkan dalam hadis yang panjang, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat?" Maka kata Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya malaikat Jibril itu lebih tahu daripada apa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'ukhbiruka an asyratiha." Saya akan kasih tahu kamu tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Salah satunya adalah idza walladatil amatu rabbataha. Apabila seorang budak melahirkan tuannya. Apabila seorang budak melahirkan tuannya. Ini banyak beberapa penjelasan. Salah satunya adalah penjelasan tentang seorang ibu melahirkan anaknya, yang anaknya ini menjadi tuan dalam rumahnya dan ibunya menjadi budaknya. Jadi anak ini memperbudak ibunya. Makanya seorang budak melahirkan tuannya. Dan ini salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat. Makanya hati-hati. Termasuk juga disebutkan dalam hadis ketika taqarrubuz zaman, masa itu berdekatan, artinya cepat sekali sehari. Maka disebutkan dalam hadis bahwa setahun itu seperti sebulan. Sebulan itu seperti satu pekan. Satu pekan itu seperti satu hari. Jadi begitu cepatnya waktu berjalan. Makanya kadang-kadang sekarang ini kita punya perasaan kayaknya baru tahun kemarin, tahun 2021. Sebentar lagi ya Pak. Tahun 2020 sekarang udah 2021. Kayaknya cepet banget. Udah akhir 2021 aja, sedikit lagi 2022. Jadi begitu cepat. Kayaknya baru kemarin kita libur, sekarang udah libur lagi. Akhir pekan. Jadi itu begitu begitu cepat hari. Maka disebutkan taqarrubuz zaman. Kemudian salah satu tandanya juga naqsul amal, sedikitnya amal. Di mana orang berlomba-lomba untuk mencari dunia. Sehingga amalannya sedikit. Amalan ibadahnya sedikit. Termasuk juga zuhurul fitan. Begitu banyak fitnah-fitnah yang muncul. Begitu banyak fitnah-fitnah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Termasuk waqassatul qatl, banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Pembunuhan-pembunuhan itu dianggap biasa. Orang dulu waktu kita masih kecil ya Bapak-bapak mungkin ya. Kalau ada pembunuhan satu orang aja udah geger. Sekarang ketika ada pembunuhan banyak orang biasa aja gitu. 6 orang dibunuh biasa aja. Maka itu termasuk salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Wa kasratuz zina, banyaknya perzinahan dianggap biasa. Prostitusi itu dianggap biasa.
bahkan dipertontonkan, bahkan direklamekan perzinahan tersebut. Orang udah nggak malu. Termasuk juga al-fusuq, kemaksiatan-kemaksiatan udah merajalela di mana-mana. Orang udah nggak malu-malu lagi untuk mabuk, berbuat maksiat. Kalau dulu orang mabuk itu malu, ngumpet. Kalau sekarang udah nggak malu, dipertontonkan. Ketika dia melakukan maksiat dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat. Ini termasuk min alamatil kiamah, termasuk daripada salah satu tanda-tanda kiamat yang kecil disebutkan. Namun di sana ada tanda-tanda kiamat yang besar, al-alamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Salah satunya adalah khurujud dajjal, akan keluarnya dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang akan keluarnya dajjal di akhir zaman dengan hadis-hadis yang begitu banyak yang sampai kepada mutawatir hadis tersebut. Artinya kalau yang disebut dengan hadis mutawatir, hadisnya itu pasti sahih. Namanya mutawatir. Kenapa? Kullu ma rawathul jamaah. Karena setiap generasi itu meriwayatkan hadis ini. Dari generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai ke sekarang kita ini semuanya mengetahui tentang akan turunnya dajjal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut mengingatkan kepada umatnya akan turunnya dajjal, dan nabi-nabi sebelumnya pun mereka mengingatkan kepada kaumnya akan turunnya dajjal, dan mereka mengingatkan tentang kekhawatiran akan turunnya dajjal. Kenapa? Karena tidak ada fitnah yang paling besar, ujian yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di sana diturunkannya Al-Masih Ad-Dajjal. Sampai disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dalam akhir salatnya dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil masihid dajjal wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa Rasulullah ketika di akhir-akhir sholat sebelum memberi salam. Jadi Rasulullah sangat khawatir terhadap umatnya tentang akan turunnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa? Karena ini fitnah yang sangat besar di akhir zaman, ketika dekat-dekat hari kiamat. Bahkan nabi-nabi sebelumnya pun mewanti-wanti, mengingatkan kepada kaumnya bahwa nanti akan ada fitnah yang paling besar, yaitu akan turunnya Al-Masih Ad-Dajjal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akhir salat sebelum salam beliau berta'awudz, ya Allah, aku berlindung kepadamu min adzabil qabr, dari siksa kubur. Satu. Terus wa min adzabi jahannam, minta perlindungan juga dari siksa jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung juga dari fitnahnya kehidupan dan mati. Fitnah di sini bukan tuduhan. Fitnah di sini adalah ujian, ujian yang besar. Pertama dari apa? Siksa kubur. Kedua dari neraka jahanam. Yang ketiga fitnah dari apa tadi Pak? Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Dan yang terakhir wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung dari buruknya, jeleknya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama tidak ada fitnah yang paling besar semenjak Allah Subhanahu wa taala turunkan dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali turunnya Dajjal. Kecuali turunnya apa? Dajjal.
Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bu'itsa nabiyyun illa andara ummatahu al-a'wal al-kadzdzab. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali nabi tersebut mengingatkan kepada umatnya al-a'war al-kadzdzab. Al-a'war itu orang yang bermata satu. Ada matanya, ada dua, tapi yang satu lagi nggak berfungsi. Di mana? Yang di kanan. Yang di kiri lihat, tapi yang di kanan enggak. Yang apa? Yang di kanan enggak. Disebutkan al-a'war itu berbeda dengan al-a'ma. Kalau al-a'ma itu buta. Ketika al-a'war itu apa? Iya, kalau orang Betawi bilang picak dah gitu. Itu apa? Cuma satu. Kemudian ala innahu a'war. Ingatlah bahwa dia itu disebut al-a'war. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Rabb kamu tidaklah a'war. Allah Maha melihat, al-basir. Sedangkan apa? Dajjal ini bermata satu. Yang satu lagi enggak berfungsi, disebutkan. Wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir. Dan sesungguhnya di antara dua matanya, jadi matanya dia cuma yang di kiri, yang kanan itu nggak lihat. Dan di antara dua matanya di sini tertulis kafir. Tulisannya apa? Kafir. Jadi orang tahu bahwa dia kafir ini. Jadi apa? Orang tahu bahwa dia apa? Kafir. Itu Dajjal. Jadi Dajjal ini adalah luar biasa. Dia ujian yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dekat-dekat hari kiamat. Dekat-dekat apa? Hari kiamat. Karena dia mengaku Tuhan. Dan dia bisa memberikan hal-hal yang istimewa kepada manusia. Yang di luar jangkauan, bisa ngobatin orang. Dengan apa? Macam-macam dia. Dan dia bisa apa? Jalan ke bumi ini dengan cepatnya dia. Dari satu negeri ke negeri itu apa? Cepat. Ini namanya apa? Dajjal. Dan ini termasuk bagian dari ujian yang sangat besar yang akan dihadapi oleh umat manusia di akhir-akhir zaman. Sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa melakukan apa saja. Ini Dajjal itu apa? Bisa melakukan apa saja. Bisa ngobatin orang. Bisa orang disembuhkan dari penyakitnya. Dia bisa apa? Memberikan sesuatu yang dianggap istimewa oleh orang itu. Makanya dia apa? Mengaku sebagai Tuhan. Dan dia adalah ujian yang berat di tengah-tengah manusia. Sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau enggak orang dibunuh. Ini Dajjal nih. Makanya ada orang kadang-kadang ngomelin anaknya jangan sampai apa? Dasar Dajjal, itu jangan. Hati-hati itu. Karena Dajjal itu adalah suatu hal yang buruk. Makhluk yang buruk. Yang nanti di akhir-akhir zaman dia turun ke bumi, lahir ke dunia dan menjadi fitnah, menjadi ujian bagi manusia. Sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Itu Dajjal. Kemudian salah satu daripada tanda-tanda yang besar akan datangnya hari kiamat adalah nuzulun nabiyillahi Isa alaihissalam. Akan turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun, yang disebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, tidak disalib. Walakin subbiha lahum, akan tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya yang mirip dengan Nabi Isa. Barrafa'ahullah, bahkan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan nanti satu waktu dia akan turun. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ke bumi Nabi Isa. Disebutkan dalam hadis di atas menara yang putih di sebelah timur Damaskus. Itu nanti di akhir-akhir hari kiamat. Dan Nabi Isa ini akan membunuh Dajjal. Nabi Isa ini apa? Akan membunuh Dajjal. Ini peristiwa nanti yang akan datang, yang wallahu a'lam kita apa? Mudah-mudahan nggak ngalamin ini, karena ini peristiwa yang nggak enak.
Jadi peristiwa banyak sekali ujian-ujian yang akan dihadapi oleh manusia. Ujian yang paling besar itu adalah ketika diturunkan Dajjal. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa ini membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa ini menyeru kembali kepada kaum muslimin, ya, kepada manusia saat itu ya, kepada manusia, kepada Dajjal juga untuk menyeru kepada Islam. Dan Nabi Isa lah ya Pak, yang menjadi hakim, menjadi apa? Pemerintahan saat itu, yang memegang pemerintahan. Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa juga disebutkan pada akhir-akhir zaman ketika dia turun ke bumi, dia akan menghancurkan salib-salib. Dalam hadis itu apa? Akan menghancurkan salib-salib. Lalu membunuh babi, lalu menghilangkan pajak-pajak. Menghilangkan apa? Pajak. Karena memang kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, yang membayar pajak itu adalah orang-orang kaum muslimin, non-muslim, orang kafir. Kaum muslimin mereka hanya zakat. Jadi zakat. Kalau kaum apa? Kafir, mereka membayar apa? Pajak. Sedangkan kaum muslimin membayar zakat. Kalau kita kan dua, bayar zakat juga, bayar pajak juga. Nah, nanti akan dihilangkan, disebutkan dalam apa? Hadis. Dan hadis ini begitu panjang, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibna Maryam hakaman muqsitan." Demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah, sungguh hampir-hampir saja akan diturunkan di tengah-tengah kamu putra Maryam, anak Maryam. Yang dimaksud dengan anak Maryam siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang akan menjadi hakaman, dia akan menjadi hakim, akan memegang kendali hukum di bumi ini, muksitan, dan dia juga yang akan mengadili di akhir-akhir apa? Hari kiamat, di akhir-akhir zaman. Fayuksirus salib, dia akan menghancurkan salib-salib. Nabi Isa yang akan diturunkan oleh Allah SWT ke bumi, dia akan menghancurkan salib-salib. Karena dia dianggap disalib. Dianggap apa? Disalib. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Tidaklah dia dibunuh oleh orang Yahudi saat itu, dan juga dia tidak juga disalib. Walakin subbiha lahum. Akan tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yang miripnya, yang mukanya mirip dengan Nabi Isa. Kemudian wa yaqtulul khinzir. Dia juga akan membunuh babi-babi. Babi itu akan dapat dibunuh. Wa yadha'ul jizyah. Dia juga akan menghilangkan perpajakan. Wa yufidul mal. Dan saat itu begitu luar biasanya harta-harta. Jadi melubernya harta di dunia ini sampai tidak ada orang yang mau menerima zakat, sedekah. Ketika mau diberikan nggak perlu saya apa? Sama sedekah. Kenapa? Udah kaya. Ini saat ketika akhir-akhir kiamat. Detik-detik apa? Ketika akan datang hari kiamat. Ini termasuk salah satu min alamatil kubro, salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat yang besar yang disebutkan dalam hadis. Dan ini wajib kita imani karena ini disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga salah satu tanda yang besar juga yang terjadi ketika akan datangnya hari kiamat adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Akan terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya. Akan terbitnya matahari dari sebelah barat. Disebutkan itu terjadi pada hari Jumat. Itu terjadi pada hari Jumat pagi. Makanya apa? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang ini matahari terbit dari mana? Dari timur. Nanti sewaktu-waktu matahari akan terbit dari sebelah barat. Dan ini kata para ulama termasuk tanda dekatnya hari kiamat dan dimulainya perubahan aturan-aturan alam. Aturan alam itu apa? Yang mestinya matahari terbit dari sebelah timur akan muncul nanti dari sebelah barat. Ini termasuk tanda-tanda yang besar disebutkan. Yang
biasanya berjalannya apa? Bintang-bintang akan berbeda-beda. Sehingga dengan kejadian ini sangat berpengaruh. Jadi pengaruh besar bagi orang ketika melihat matahari terbit dari sebelah barat, sehingga banyak orang yang ketakutan saat itu ketika melihatnya. Ketika melihatnya mereka ketakutan. Nih tumben-tumbenan nih, kalau orang kita bilang tumben-tumbenan matahari biasanya di timur kok ada di barat ini. Sehingga mereka ketakutan. Ketika mereka ketakutan, mereka pun beriman. Yang tadinya kafir mereka beriman. Yang tadinya suka berbuat maksiat, berbuat dosa, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yanfa'u nafsan imanuha. Akan tetapi tidaklah bermanfaat iman seseorang pada saat itu, dan tidak bermanfaat amal seseorang yang saat itu dia sudah beriman. Kenapa? Karena disitulah akhir pintu taubat seseorang ditutup. Akhir pintu taubat seseorang ditutup. Udah nggak diterima lagi taubat seseorang. Makanya Allah SWT mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, ini Al-Qur'an yang menyampaikan, Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akan terbitnya matahari nanti dari sebelah barat, dan itu termasuk bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tanda-tanda akan hari kiamat, akhir hari apa? Hari akhir dunia. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari di mana akan datang sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan kamu. Di mana la yanfa'u, maksudnya tanda-tanda, sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, maksudnya apa? Hari kiamat, matahari terbit nanti dari sebelah barat, yang tadinya sebelah timur. La yanfa'u nafsan imanuha. Sehingga saat itu tidaklah bermanfaat seseorang yang beriman, yang sebelumnya dia beriman, tidak beriman. Sebelumnya enggak kafir, sebelumnya dia beriman. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit dari sebelah barat, lalu beriman. Enggak diterima oleh Allah SWT. Tidak bermanfaat imannya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia melakukan amalan. Udah beriman dia. Udah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia melihat matahari dari sebelah barat pagi-pagi, semakin bagus amal kebaikannya. Yang tadinya beriman tapi dia berbuat maksiat, akhirnya semakin meningkat kebaikannya. Maka itu juga tidak bermanfaat. Makanya jemaah sekalian, salah satu daripada syarat-syarat taubat, jadi kata para ulama, syarat taubat itu apa? Yang pertama adalah an-nadamah. An-nadamah itu apa? Penyesalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Bagaimana taubat yang nasuha? Yang pertama, an-nadamah, adanya penyesalan ketika dia berbuat maksiat, kemudian dia nyesel, enggak mau berbuat lagi. An-nadamah. Yang kedua, al-azmu, bertekad untuk tidak lagi mau mengulangi perbuatan dosa tadi. Jadi yang pertama an-nadamah, nyesal untuk berbuat dosa. Harus ada penyesalan ketika dia mau bertobat dengan tobat yang nasuha. Jadi tobatnya umat Nabi Muhammad SAW ini sangat mudah sebetulnya ketimbang dibandingkan dengan tobatnya umat Nabi Musa. Kalau tobatnya umat Nabi Musa, dia harus membunuh dirinya. Disebutkan apakah dia membunuh dirinya atau dibunuh oleh orang lain, itu tobatnya. Tapi tobatnya Nabi umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang pertama harus ada an-nadamah, adanya rasa penyesalan ketika seseorang berbuat dosa, nyesal, dengan nyesal yang benar-benar nyesal. Yang kedua, al-azmu, bertekad untuk tidak lagi mau mengulangi. Ada orang nyesal sih berbuat dosa, tapi ada hati, ntar kalau ada peluang gue balik lagi. Nah itu nggak jadi itu. Kenapa? Masih bercita-cita untuk balik lagi berbuat maksiat. Nah yang ketiga adalah al-iqla, mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Dia nyesel,
Dia apa? Nyesel. Dia juga punya azam, tekad untuk apa? Tidak lagi mau mengulangi perbuatan dosa. Tapi masih nongkrong di tempat maksiat. Ada orang lagi mabuk, dideketin. Lalu apa? Dipegang-pegang botolnya. Akhirnya apa? Balik lagi, angot deh. Kenapa? Masih nongkrong di situ. Masih deketin orang berbuat maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi perbuatan maksiat itu balik lagi ke dirinya. Kalau kata para ulama, su'ul khulqi yu'di. Buruknya akhlak itu akan menular. Yang tadinya udah tobat, akhirnya kena rayuan temennya, udah balik lagi deh. Gak perlu banyak-banyak deh, seloki aja deh. Dia minum lagi, padahal udah tobat. Gak jadi. Atau dia bertobat dari apa? Perbuatan maksiat. Berbuat zina. Tapi masih nongkrong di tempat-tempat perzinahan, balik lagi. Makanya ketika dia bertobat harus al-iqla, mencabut diri dari perbuatan dosa. Dari tempat dosa juga dia harus apa? Hijrah. Jangan sampai masih nongkrong aja di situ. Lalu yang keempat adalah al-ikhlas bitaubah. Ikhlas dalam bertobat. Artinya dalam bertobat itu kena Allah Subhanahu wa taala, bukan kena manusia. Nah, itu syarat bertobat. Lalu kata para ulama, kapan tobat itu waktu yang tepat ketika seorang itu bertobat? Kapan waktu yang tepat ketika seorang itu bertobat? Yang pertama, kata para ulama adalah sebelum ruhnya berada di tenggorokan. Malam yughorghir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughorghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang sebelum ruhnya berada di tenggorokan, di kerongkongan. Kalau udah di kerongkongan, dia udah ngap-ngapan, maka di situ tidak lagi diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati di sini kita mumpung-mumpung. Saya nggak tahu bahasa mumpung-mumpung, bahasa Indonesia yang benar apa itu. Jadi mumpung-mumpung kita masih dalam kondisi normal, kita masih bisa apa? Ruh kita masih utuh dalam tubuh kita, maka banyak-banyaklah bertobat. Rasulullah SAW setiap hari tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar dan bertobat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali. Riwayat lain mengatakan 70 marrah, 70 kali. Itu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, inni astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah. Sungguh aku senantiasa minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali. Riwayat lain mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Itu Rasulullah. Padahal beliau adalah orang yang yaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sungguh engkau ya Muhammad sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tapi beliau masih tetap beristighfar, minta ampun dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 100 kali. Dalam rangka apa? Mengajarkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah diampuni dosanya masih tetap bertobat dan beristighfar 100 kali dalam setiap hari. Apalagi kita sebagai umatnya yang belum dijamin, nggak ada yang dijamin kita. Ada yang dijamin masuk surga. Kalau para sahabat dijamin masuk surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Tetap mereka beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin kalau udah dijamin masuk surga besok nggak ngaji lagi. Kenapa? Ustaz udah diampuni dosa, mau ngapain ngaji lagi kan gitu. Itu ukuran otak kita. Tapi para sahabat nggak begitu. Semakin dia apa? Dikabarkan bahwa mereka sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, semakin semangat ibadahnya. Jadi dalam rangka untuk mengajarkan kepada kita, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah diampuni dosa-dosanya itu beristighfar dan minta ampun, apalagi kita sebagai umatnya. Yang kedua, di samping mengajarkan juga kepada kita, Rasulullah nggak sombong walaupun sudah diampuni dosanya oleh Allah SWT, tetap beliau minta ampun dan bertobat kepada Allah SWT. Tidak kurang dari 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Dalam setiap hari pagi disebutkan. Dalam apa? Zikir pagi. Jamaah sekalian, lalu jadi yang kedua, kapan waktu yang tepat untuk bertobat? Yang pertama, sebelum ruh kita berada di tenggorokan kerongkongan nih bahasa kita ya. Yang kedua, malam tatlu isyamsu fi maghribiha. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Jadi sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Nih sekarang nih, mumpung matahari masih terbit dari sebelah timur, bertobat kita. Kenapa? Karena ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, ya, disebutkan oleh Allah SWT, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Tidaklah akan diterima iman seseorang yang sebelumnya dia nggak beriman. Sebelumnya dia nggak beriman, ketika dia melihat matahari terbit dari sebelah barat, lalu dia beriman, dia bersyahadat, nggak jadi imannya. Atau dia beriman, ketika dia melihat matahari dari sebelah barat, amalnya semakin meningkat. Kenapa? Dia takut nggak bermanfaat amalnya. Kenapa? Karena saat itu pintu taubat sudah tertutup. Makanya sebelum matahari terbit dari sebelah barat, perbanyaklah kita untuk minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amal sebelum ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bagian dari salah satu tanda-tanda hari kiamat. Nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Begitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidaklah hari kiamat itu datang sampai matahari terbit dari sebelah barat. Fa idza tala'at min maghribiha, apabila matahari terbit dari sebelah barat, amanan nasu kulluhum ajma'un. Maka orang-orang pun semuanya banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Fa yauma idzin, kata hadis tersebut, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidaklah bermanfaat seseorang imannya. Jadi tidaklah seseorang yang beriman tidak bermanfaat imannya yang sebelumnya dia tidak beriman. Atau tidaklah bermanfaat amal yang dilakukan kebaikannya yang memang dia orang beriman. Dia beriman, lalu dia melakukan amal, nggak bermanfaat lagi. Atau dia orang kafir, kemudian ketika dia melihat matahari dari sebelah barat, dia beriman, nggak bermanfaat lagi imannya. Kenapa? Karena saat itu pintu taubat sudah tertutup. Maka disinilah jamaah sekalian, mumpung saya nggak tahu bahasa Indonesia yang benar apa nih, mumpung itu. Selagi deh, betul. Selagi kita masih dalam kondisi sehat. Jadi tobat itu jangan nungguin lagi sakit, lagi sehat. Maka banyaklah bertobat. Dan kan kita banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih dalam setiap hari, pagi dan sore. Pagi ya. Disebutkan dalam hadis itu apa? Pagi. 70 kali atau 100 kali. Kemudian jamaah sekalian, disebutkan juga dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tengah-tengah kita dan kami memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ma tudzakirun?" Apa yang kamu perhatikan? Qalu nadhkurus sa'ah. Kami ingat tentang hari kiamat. Kata para sahabat, kami ingatnya hari kiamat akan datang nih. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innaha lan taqumu hatta tarawna qablaha asyra ayat. Sesungguhnya tidaklah hari kiamat terjadi sehingga kamu melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. 10 tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang pertama ad-dukhan, banyaknya asap-asap. Asap mana-mana itu apa? Banyak sekali. Yang kedua turunnya Dajjal. Yang tadi kita bahas, bagaimana Dajjal ini termasuk bagian dari fitnah, ujian yang akan dihadapi oleh manusia di akhir zaman. Dia mengaku sebagai Tuhan. Ini Dajjal ini mengaku sebagai apa? Tuhan. Dia bisa mengobati orang sakit.
Dia bisa memberikan kebutuhan manusia. Dia berjalan dengan cepat dari satu negeri ke negeri. Ini Dajjal. Yang tertulis di tengah-tengahnya tadi apa? Kafir. Jadi orang tahu ini orang kafir nih. Dajjal itu. Wadabah, binatang-binatang melata yang bisa berbicara saat itu di akhir-akhir zaman. Wa tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan juga Ya'juj dan Ma'juj. Akan turun apa? Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga banyak sekali sebetulnya di sini disebutkan apa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga termasuk turunnya Al-Mahdi. Yang dikenal dengan Imam Mahdi. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Al-Mahdi. Itu akan menghancurkan kebatilan-kebatilan, dia akan menegakkan yang hak. Itu apa? Al-Mahdi. Yang disebutkan namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan akan turun Al-Mahdi, ismuhu yusamma bismi, namanya itu dinamai dengan namaku sama. Wasmu abihi yusamma bismi abi, dan nama bapaknya pun sama dengan nama bapakku. Namanya juga nama bapaknya apa? Namanya Muhammad bin Abdullah. Nama Nabi Muhammad SAW juga namanya apa? Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Habsyim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab, sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu punya anak dua. Yang pertama siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail dari istrinya yang namanya Ibunda Hajar. Kalau Nabi Ishak dari Ibunda Sarah. Pakai Siti enggak ya? Ya enggak pakai Siti kali ya. Maryam juga enggak pakai Siti itu. Makanya ada surat Maryam. Tidak ada Siti Maryam. Siti itu orang Betawi biasanya. Padahal Siti itu singkatan dari Sayyidati. Sayyidati itu nyonya atau nona. Kalau laki Sayyid, Sayyidina Muhammadin. Sayyid. Kalau perempuan Sayyidati. Namanya orang Betawi main menggal bahasa aja, yang darinya Sayyidati menjadi apa? Siti deh. Padahal Sayyidati itu apa? Nyonya atau nona. Nah, itu Nabi Ibrahim punya anak dua. Dari Nabi Ismail melahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya. Jadi turunannya itu nasabnya sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ishak melahirkan para nabi. Nabi Ishak anak Nabi Yakub. Terus akan melahirkan Nabi min anbiya'i wal mursalina min bani Israel. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul dari kalangan Bani Israel. Di mana? Di Palestina. Jadi banyak. Makanya Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Anbiya'i wal Mursalin. Bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena dia melahirkan anaknya nabi-nabi dan rasul-rasul. Abul Anbiya'i wal Mursalin. Jamaah sekalian, kemudian juga disebutkan di sini dalam ayat Al-Qur'an, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian dalam hadis tentang hari kiamat, termasuk juga salah satunya adalah hari itu apa? Berdekatan. Termasuk juga semua manusia akan hancur. Jadi ketika sudah setelah itu maka semua akan hancur, disebutkan dalam hadis. Manusia akan hancur, alam akan hancur, langit bumi akan apa? Hancur. Itu hari kiamat. Setelah tiupnya sangkakala pertama yang ditiup oleh malaikat siapa? Israfil, peniup sangkakala.
Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Dan ditiuplah ya. Fis-sur, sangkakala. Ditiup sangkakala. Sangkakala pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Maka hancurlah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya akan hancur. Illa man Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ada yang enggak hancur. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka mereka pun bangun dari kubur mereka. Jadi apa? Tiupan sangkakala pertama hancur. Kemudian Allah SWT gantikan bumi yang kita injak ini dengan bumi yang baru. Jadi buminya setelah itu hancur nih, Allah Subhanahu wa taala yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari mana Allah Subhanahu wa taala akan gantikan bumi yang bukan bumi sekarang. Begitu juga nanti langit yang bukan langit sekarang. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Itu apa? Akan hancur. Nah, sehingga nanti orang akan melihat enggak ada lagi bangunan-bangunan. Kenapa? Semuanya sudah hancur. Semuanya apa? Sudah hancur. Dan itu terjadi nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, jadi ini termasuk bagian dari yang wajib kita imani tentang akan datangnya hari kiamat dan tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentengi keimanan kita, membentengi tauhid kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang mukmin yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Ini saja kita tutup karena sudah suruh Pak ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Sebelumnya kita berdoa, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.